Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyajikan presentasi dari materi yang telah disediakan sebagai bahan ajar perkuliahan pada hari ini. Kami menyajikan materi tentang manusia dan kehidupan. Selamat menyimak. Pengertian alam. Alam dalam Al-Quran datang dari bentuk jamak alamina yang disebut sebanyak 73 kali dalam 30 surah. Pemahaman kata alamin adalah bentuk jamak dari keterangan Al-Quran yang mengandung berbagai interpretasi manusia satu dengan yang lain. Menurut perspektif Al-Quran, alam adalah sekumpulan yang sejenis dari makhluk Tuhan yang berakal memiliki sifat-sifat yang mendekati makhluk berakal. Asal mula alam semesta dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian langit dan bumi dipisahkan antara keduanya. Dan daripada air kami jadikan segala sesuatu menjadi hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Kalangan ilmuwan sendiri menyetujui bahwa Big Bang adalah salah satu dan bahkan satu-satunya teori yang masuk akal sebagai penciptaan tentang alam semesta. Itu terjadi 15 miliar tahun yang lalu. Namun, dari ayat tadi dapat diketahui bagaimana alam semesta bermula, dan alam semesta raya ada karena diciptakan, bukan secara kebetulan. Penciptaan alam semesta. Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya seluruh kejadian di alam semesta sudah terjadi mengikuti segala rencana dan konsep yang tertuang dalam Al-Quran. Entah itu kejadian yang akan terjadi, entah itu kejadian yang sudah terjadi, atau kejadian yang sedang terjadi. Kejadian di dunia adalah sebagai cermin manifestasi dari kenyataan lahir rencana Allah yang diberitahukan kepada manusia melalui Al-Quran sebelum kejadian tersebut terjadi, dan tergantung manusianya mau atau tidak untuk mempelajarinya. Menurut Al-Rasyidin yang mengungkapkan bahwa Allah menciptakan alam tidak sekali jadi, namun melalui beberapa tahap atau proses dalam sejumlah surah, seperti menggunakan istilah fi sittati ayam yang dapat diterjemahkan dalam arti 6 hari, 6 masa, dan 6 periode. Salah satu ayat tersebut adalah Al-A'raf ayat 54, yang di dalamnya bertutur bahwa alam diciptakan oleh Allah melalui tahapan dan proses dan tidak terjadi secara sekaligus. Kesimpulannya, yang pertama, alam terjadi tidak sekaligus jadi. Dan yang kedua, alam melalui tahapan proses 6 hari, 6 masa, dan 6 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Amalia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Delta Safa. Yang selanjutnya adalah tujuan penciptaan alam semesta. Dalam perspektif Islam, tujuan penciptaan alam semesta pada dasarnya adalah sarana untuk mengantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan alam semesta merupakan petunjuk yang jelas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam mempelajari alam semesta, manusia akan sampai pada pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang menciptakan alam semesta. Al-Quran dalam hal ini menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta bertujuan bukan menjadi seteru bagi manusia, bukan menjadi penghambat manusia dalam berpikir dan berkembang, juga bukan menjadi musuh manusia, akan tetapi alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekerja sama dengan manusia dengan menggunakan alam sebagai sumber dan mediasi untuk mendapatkan respon ilmu
yang dapat membantu mereka dalam menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah dalam menjalankan roda kehidupan dan serta dalam menjalankan kemaslahatan umat manusia seluruhnya. Hal ini terlihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 14, yaitu, "Dan dialah Allah yang menunjukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera layar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur." Untuk lebih jelas bagaimana hakikat dari tujuan serta fungsi penciptaan alam semesta adalah sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan alam semesta bertujuan untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta seluruh alam dengan segala kemuliaannya dan segala kekuasaannya dalam Quran Surah Al-Dukhan ayat 38-39. Dan yang kedua, alam semesta diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia selama hidup di permukaan bumi. Quran Surah Ibrahim ayat 33. Dan yang ketiga, alam semesta ini diciptakan bertujuan untuk menunjukkan manusia sebagai khalifah yang mengemban amanah dari Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dan yang selanjutnya adalah pengertian manusia. Manusia dalam bahasa Inggris disebut man. Arti kata dari kata tidak jelas, tetapi pada dasarnya dapat dikaitkan dengan mens atau Latin yang berarti ada yang berpikir. Demikian hal dari kata anthropos atau Yunani, tidak begitu jelas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk yang lain. Sedangkan menurut Endang Saifuddin Asy'ari, manusia adalah hewan yang berpikir. Sedangkan dalam Al-Quran memperkenalkan 3 kata yang digunakan untuk menunjukkan pengertian manusia. 3 kata tersebut adalah Al-Bahsar, Al-Insan, dan Anas. Ahmad Tafsir memasukkan Bani Adam sebagai istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian manusia, meskipun kenyataannya menunjukkan arti pada manusia. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, manusia adalah makhluk sosial yang mengandung arti bahwa seorang manusia tidak dapat berdiri sendiri dan eksistensinya tidaklah terlaksana kecuali dengan kehidupan bersama. Dia tidak mampu menyempurnakan eksistensi dan mengatur kehidupannya dengan sempurna secara sendirian. Benar-benar sudah menjadi wataknya apabila manusia butuh bantuan dalam memenuhi kebutuhannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Demas. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Intan bab 2.7 tentang tujuan hidup manusia. Allah menciptakan alam semesta termasuk manusia tidaklah dengan palsu dan sia-sia. Quran Surat As-Sod ayat 7. Segala ciptaannya mengandung maksud dan manfaat. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang mulia sekaligus sebagai khalifah di muka bumi, manusia harus menyadari terhadap tujuan hidupnya. Dalam konteks Al-Quran menjelaskan bahwa memiliki beberapa tujuan hidup diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyembah kepada Allah atau beriman. Keberadaan manusia di muka bumi ini bukanlah dengan sendirinya. Manusia diciptakan oleh Allah dengan dibekali potensi dan infrastruktur yang sangat unik. Keunikan dan kesempatan bentuk manusia ini bukan saja dilihat dari bentuknya, akan tetapi juga dari karakter dan sifat yang dimiliki oleh manusia. Sebagai ciptaan, manusia dituntut memiliki kesadaran terhadap posisi dan kedudukan dirinya di hadapan Tuhan. Dalam konteks ini,
posisi manusia di hadapan Tuhan adalah bagaikan hamba dengan majikan atau abdi dengan raja yang harus menunjukkan sifat pengabdian dan kepatuhan. Sebagai agama yang hak, Islam menegaskan bahwa posisi manusia di dunia ini adalah sebagai Abdullah atau hamba Allah. Posisi ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan hidup manusia di dunia adalah mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taat dan patuh terhadap seluruh perintah Allah dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larang-larangannya dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya bahwa tujuan hidup manusia adalah semata-mata untuk mengabdi beribadah kepadanya. Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua, memanfaatkan alam semesta atau beramal. Manusia adalah puncak ciptaan dan makhluk Allah yang tinggi. Sebagai makhluk tinggi di samping menjadi hamba Allah, manusia juga dijadikan sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Quran surat Al-Isra ayat 7. Di samping itu Allah juga menegaskan bahwa manusia ditumbuhkan atau diciptakan dari bumi dan segalanya diserahi untuk memakmurkan. Dengan demikian seluruh urusan kehidupan manusia dan eksistensi alam semesta di dunia ini telah diserahkan oleh Allah kepada manusia. Yang ketiga, membentuk sejarah dan peradaban atau berilmu. Tujuan hidup manusia menurut Al-Quran di muka bumi ini adalah melakukan penyelidikan terhadap alam agar dapat dimengerti hukum-hukum Tuhan yang berlaku di dalamnya, dan selanjutnya manusia memanfaatkan alam sesuai dengan hukum-hukumnya sendiri demi kemajuan sejarah peradabannya. Bab 2.8 Hubungan manusia dan alam. Manusia dilahirkan di atas dunia, ia berada di dalam dunia, akan tetapi berdayanya manusia di dalam dunia ini lain artinya dengan air di dalam gelas air. Dalam gelas adalah dua hal yang terpisah, akan tetapi manusia di dalam dunia menyatu dengan dunia. Manusia merupakan kesatuan dengan dunia. Manusia tak dapat dipisahkan dari alam dunia. Dengan demikian, makin sederhana cara berpikir manusia, mereka makin tergantung pada alam sekitar, seperti dapat kita lihat masyarakat yang masih primitif. Hidup mereka masih sangat tergantung pada alam. Berdasarkan potensi kodrati manusia yang dapat berkembang dan untuk menguasai serta mengelola alam sekitarnya, para ahli pikir dan ahli filsafat memberikan sebutan manusia dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di dunia. Sebutan itu ialah 1. Homo sapiens, 2. Animal rotation, 3. Homo laquin, 4. Homo faber atau tool making animal, 5. Zoom politican, 6. Homo economicus, 7. Homo religius. Akan meneruskan dari Iqbal Demas, yaitu yang bab ketiga mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa alam semesta terciptanya diperuntukkan untuk manusia sebagai penerima manah dengan menjadi khalifah di muka bumi ini untuk mengatur, menjaga, dan memelihara alam ini. Alam dapat menjadi sumber ilham melalui potensi akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Alam semesta diciptakan untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta seluruh alam dengan segala
kemuliaannya dan segala kekuasaannya, serta untuk memperlihatkan kepada manusia akan tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta juga diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia selama hidup di permukaan bumi ini dan sebagai bahan dan sumber pembelajaran serta pengamatan bagi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu saran. Penulis menyarankan kepada pembaca dan umumnya khususnya kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto agar dapat mengaplikasikan dan mengamalkan konsep Islam terhadap manusia maupun fungsi adanya manusia untuk alam sehingga dapat terciptanya hubungan harmonis antara alam dan manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan datangnya dari kami sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan jika ada sanggahan, saran ataupun komentar, kamu sangat mengapresiasi sebagai media pembangun untuk lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.